Air adalah sumber kehidupan, sekaligus sumber kekuatan bagi umat manusia. Berbagai peradaban besar dalam sejarah manusia tumbuh dan berkembang di wilayah dengan ketersediaan air yang melimpah. Air menjadi faktor utama dalam membangun peradaban. Indonesia dalam peta dunia juga dikenal berada di wilayah yang kaya dengan sumber air. Peradaban-peradaban besar di masa lalu di negara ini berada di sekitar daerah aliran sungai-sungai besar seperti Sungai Brantas, Bengawan Solo, Citarum, Musi, Mahakam, dan Kapuas. Juga peradaban besar lainnya yang berkembang di wilayah pantai. Ketahanan air yang berhubungan dengan ketersediaan air telah menjadi bagian penting dari kelangsungan peradaban di masa silam, juga dalam kehidupan di abad modern hari ini. Seperti apa catatan kebutuhan air yang terjadi di tingkat global dan nasional hari ini? Apakah semua orang telah bisa mengkonsumsi air dengan baik, sehat, dan adil? Pada tahun 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa 2,2 miliar orang atau seperempat penduduk dunia masih kekurangan air minum untuk dikonsumsi. Di sisi lain, 4,2 miliar orang tidak memiliki layanan sanitasi yang aman, dan 3 miliar orang tidak memiliki fasilitas cuci tangan dasar. Sementara itu, menurut laporan Bappenas, ketersediaan air di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali saat ini sudah tergolong langka hingga kritis. Sedangkan ketersediaan air di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan diproyeksikan akan menjadi langka atau kritis pada tahun 2045. Kelangkaan air bersih juga berlaku untuk air minum di negara kita, di mana dalam rentang waktu tahun 2020 sampai 2024 hanya 6,87% rumah tangga yang memiliki akses air minum aman. Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik juga melaporkan ada sebesar 90,21% rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, meskipun distribusinya tidak merata. Bappenas juga melaporkan berkurangnya luas hutan yang semula mencapai 50% dari total lahan di Indonesia di tahun 2017 atau seluas 188 juta hektar menjadi 38% dari total lahan di tahun 2045 berpeluang besar memunculkan terjadinya krisis air bersih. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai angka 270 juta pada tahun 2020 juga menyebabkan peningkatan jumlah pengguna air bersih dan potensial menyebabkan air bersih semakin langka dan susah dijangkau. Penyebab krisis air lainnya adalah pengambilan air tanah secara berlebihan, tingginya tingkat pencemaran terhadap sumber-sumber air, adanya konflik kepentingan ekonomi yang didukung oleh kebijakan yang kurang tepat, serta perusakan lingkungan dan sumber-sumber mata air. Jadi, apa yang harus dilakukan agar bangsa kita memiliki ketahanan air yang kuat? Rencana aksi macam apa yang dibutuhkan bangsa kita agar terhindar dari krisis air, terutama krisis air bersih? Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa kebutuhan, ketersediaan, dan jangkauan terhadap air bersih adalah hak dasar warga negara yang harus dipenuhi. Prabowo juga mengungkapkan bahwa akses yang adil terhadap air bersih bagi semua orang adalah prasyarat dari terbangunnya masyarakat yang sehat dan berkualitas. Penegasan Prabowo ini sejalan dengan pandangan Bank Pembangunan Asia yang dalam risetnya menekankan 5 hal utama dalam masalah ketahanan air. Di antaranya adalah ketahanan air rumah tangga, ketahanan air ekonomi, ketahanan air perkotaan, ketahanan air lingkungan, dan ketahanan air akibat bencana yang disebabkan air. Ketahanan air rumah tangga bertujuan memenuhi kebutuhan air dan sanitasi rumah tangga. Ketahanan air ekonomi berkaitan dengan penggunaan air untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dalam produksi pangan, industri, dan energi. Ketahanan air perkotaan berusaha memajukan pelayanan dan manajemen air untuk membangun kota layak huni. Ketahanan air lingkungan merupakan perwujudan dari pembuatan bangunan berskala besar untuk menampung air
dan dikelola untuk mendukung keselarasan ekosistem. Ketahanan terhadap bencana akibat air berhubungan dengan kemampuan mengatasi dan memulihkan dampak bencana akibat air. 5 ukuran utama ini membentuk tingkat ketahanan air nasional dan menjadi ukuran penting dalam mewujudkan ketahanan air sesuatu bangsa. Dalam pengamatan Bank Pembangunan Asia, Indonesia termasuk negara di Asia Pasifik yang masih harus berjuang keras mewujudkan ketahanan air nasional. Perhatian besar Prabowo terhadap masalah ketahanan air juga sepenuhnya sejalan dengan pandangan para ahli di Indonesia yang memperingatkan ancaman terhadap ketahanan air akibat perubahan iklim yang ekstrim. Dampak anomali cuaca global seperti El Nino yang mengakibatkan kekeringan merupakan ancaman nyata terhadap ketahanan air Indonesia. Kekeringan telah menyebabkan terjadinya krisis air di sejumlah daerah dan akibat yang ditimbulkannya dirasakan langsung oleh masyarakat. Dampak kekeringan membawa beban lebih besar lagi pada masyarakat yang wilayahnya dikenal miskin sumber-sumber air, seperti Gunung Kidul Yogyakarta, Wonogiri Jawa Tengah, dan juga beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Menghadapi ancaman krisis air, pemerintah telah mengenalkan kebijakan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan ketahanan air yang kuat. Kebijakan yang dikawal langsung oleh Dewan Sumber Air ini merupakan kolaborasi dari pemangku kepentingan di pusat dan di daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan air di negara ini. Ketahanan air merupakan salah satu aspek ketahanan nasional, sebuah kondisi dinamik suatu negara yang mencakup semua aspek kehidupan nasional dalam kesiapannya menghadapi setiap ancaman, baik internal maupun eksternal. Itu sebabnya Kementerian Pertahanan turut terlibat dalam pekerjaan besar mengelola ketahanan air. Selain juga ikut mengamankan program pemerintah mewujudkan pembangunan 61 bendungan di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Hingga tahun 2023 ini, pemerintah telah berhasil membangun 36 dari 61 bendungan yang ditargetkan dibangun di berbagai wilayah di Indonesia. Bendungan-bendungan ini dibangun untuk mendukung target ketahanan pangan dan ketahanan air nasional dengan berfungsi penuh sebagai sumber air irigasi, air baku, pembangkit listrik, pengendalian banjir, konservasi air, dan pariwisata. Bagaimanapun, Indonesia harus sanggup mewujudkan ketahanan air yang kuat. Ketahanan air nasional bukan saja untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak dan akses yang sama dalam menggunakan air. Lebih jauh dari itu, dengan ketahanan air yang kuat, jalan Indonesia untuk berkembang menjadi negara maju terbuka lebar. Dengan dukungan ketahanan air nasional yang kuat, Prabowo Subianto sepenuhnya siap membawa Indonesia menjadi negara maju. Prabowo Subianto, the man of our time.